suratnya Bu Sekda? Karena ini dari tadi kan masalah amdal lalu aja ini. Karena yang dibutuhkan oleh teman-teman Lira ini adalah bukan masalah itu, masalah surat yang sudah beredar yang diterangkannya oleh Bu Sekda. Kan begitu. Apakah itu sudah benar dilakukan pemerintah sampai saat ini? Oke, terima kasih atas pertanyaan terkait dengan surat ya TKPRD yang ditandatangani oleh Bu Sekda. Kalau menurut kami itu benar Pak. Jadi surat itu adalah rekomendasi kepada DPM PTSP. Ya, maksud saya itu kalau surat itu benar Pak. Betul Pak. Yang dilakukan selama ini dari luar itu apakah tidak melanggar surat itu apa gimana? Kalau menurut kami tidak Pak. Jadi surat itu adalah rekomendasi kepada kami untuk menerbitkan surat persetujuan pemanfaatan ruang. Jadi yang bersifat konkret dan final untuk mengikat kepada pelaku usaha adalah surat dari kami, yaitu persetujuan pemanfaatan ruang tertanggal 6 Januari tahun 2020. Jadi yang menjadi pegangan atau izin yang bersifat konkret dan final itu Pak, izin resmi dari pemerintah kota kepada pihak manajemen Megacuan adalah persetujuan pemanfaatan ruang yang diterbitkan oleh DPM PTSP sebagai pintu masuk atau persetujuan untuk bisa menindaklanjuti dengan perizinan yang lainnya. Di antaranya adalah IMB, dokumen lingkungan dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang menjadi sedikit mungkin diskusi adalah adanya diktum atau klausul di surat TKPRD itu yang menyatakan bahwa apabila tidak memenuhi seperti itu ya, tidak memenuhi 1 tahun itu tidak berlaku seperti itu ya. Batal. Tapi itu adalah surat dari TKPRD kami, dari surat yang bersifat legal yang bisa dijadikan semacam perizinan yang bersifat konkret dan benar pada pelaku usaha adalah surat dari kami. Ketika itu sudah sebagai dasar untuk surat kami dari kami itu Pak, sebagai dasar untuk pihak pelaku usaha untuk menindaklanjuti dengan perizinan yang lainnya. Dari proses yang kami pantau itu sudah dilaksanakan, di antaranya adalah IMB, kemudian dokumen bukan UPL, termasuk pernyataan bahwasanya di situ hanya kurang lebih hanya 50 kursi, ya. Tapi ternyata di perkembangannya memang lebih dari 50 kursi atau 100 kursi. Ya, itu perlu ada proses lebih lanjut. Di antara adalah kewajiban untuk Anda lalui, Pak. Jadi itu menurut kami, Pak. Yakin ya? Yakin. Yakin benar ya? Baik, terima kasih. Ini saya kira sudah tidak ada ya. Saya tidak akan memberikan waktu kepada Megacuan karena Megacuan ini sebetulnya sudah dianggap bahwa ini sudah selesai. Hanya dalam satu proses perjalanan saja di tahun 2022 itu saja ternyata menambah kursi, kan katakanlah begitu dari tim pengawas. Kalau secara utuh bahwa terbitnya surat izin itu dianggap sudah layak dan memenuhi standar aturan yang telah berlaku, kan begitu. Nah, yang menjadi persoalan sekarang itu yang disampaikan oleh teman-teman Lira itu berkaitan dengan surat saudara Sekda itu nomor 600/4877 itu kan ya. Nah, berkaitan dengan itu apakah ini melanggar RT/RW dan lain sebagainya. Kalau kaitan dengan perizinan IMB dan lain sebagainya itu kan sudah selesai menurut keterangan Pak Abbas secara gitu ya. Cuma dalam perkembangan perjalanan saja yang Pak Abbas ini andalannya saja pada waktu pertama kan dianggap hanya di bawah 50 pengunjungnya kursinya. Tetapi proses berjalan itu memang logis lah, katakanlah logis, bisa saja perkembangannya bisa melebihi dari 50 atau 100 itu bisa diurus. Nah, sekarang walaupun toh itu sudah sampai pada tahun 2025 pemerintah melalui Dishub sudah melayangkan surat teguran, itu memang betul-betul sudah dilakukan. Nah, yang pertanyaannya Pak Poniman tadi, Pak Abbas, ini rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan oleh saudara Sekda ini memang ini sudah melalui tim
yang sudah dilaksanakan rapat koordinasi dan betul-betul ini sudah sesuai untuk pemberian izin untuk megacauan ini? Saya jawab dengan tegas dulu Pak Mas. Sudah Pak. Sudah. Dari sisi RT RW-nya? Sudah. Sudah ya, tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Berarti Bahkan ini dengan terbitnya SKRK, surat keterangan Ya. rencana kota yang diterbitkan oleh PU bahwa pemanfaatan ruang di kawasan tersebut masih diperbolehkan. masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Itu ya, PU juga ya, hadir pada waktu itu bukan hanya dalam bentuk surat. Waktu rapat koordinasi. Hadir. PU ada. Hadir. Begitu. Tolong ditanggapi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormat Ketua Komisi 3 dan yang kami hormati anggota Komisi 3, perwakilan dari Kepala OPD dan sekitarnya dan dari LSM Mira, terima kasih untuk persetujuan prinsip yang dikeluarkan oleh Sekda selaku ketua tim koordinasi dengan daerah sudah dengan benar Pak, karena perda yang dianut pada tahun itu yaitu Perda nomor 2 tahun 2010 tentang RW Kota Probolinggo, yang mana lokasi migrasi terletak pada PPKB yang diarahkan mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, jalur hijau dan kawasan hutan. Jadi dasar dari tim TKPRD mengeluarkan izin penguatan ruang itu berdasarkan dari RT RW Perda nomor 2 tahun 2010 bahwa lokasi tersebut termasuk dalam lokasi PPKB yaitu Kecamatan Kelurahan Kristonagaran, Kelurahan Curah Gerinting, Kelurahan Kanigaran, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kelurahan Kebonsari Wetan dan Kelurahan Sukoharjo. Demikian Pak. Termasuk secara spesifik jalan ini Surabaya ya? Iya. Begitu ya? Ya. Itu sampai acuannya pada Perda nomor 2 ini ya? Perda 2 tahun 2010. 10 gitu kan? Ya. Teman-teman Lira ada kajian nggak masalah ini? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ketua dan pimpinan serta anggota Komisi 3, pimpinan UPD yang hadir pada siang sore hari ini, saya hanya ingin meneruskan saja apa yang disampaikan oleh Kepala BPPTSP, Kepala Disub. Saya ini kok begitu istimewanya megacauan ini ya. Sampai diberikan arahan-arahan tapi tidak ada tanggapan, tapi masih saja diarahkan. Pertanyaan saya begini, rekomendasi dari Ibu Sekda sebagai Ketua TKPRD itu ibaratnya sebuah pondasi dari sebuah perizinan. Nah, pondasi ini menyampaikan bahwa ada diktum-diktum di situ. Nah, salah satu diktumnya adalah di diktum 3, bahwa apabila syarat yang dipersyaratkan tidak dipenuhi dalam 1 bulan, maka rekomendasi ini dianggap batal. Oh, 1 tahun ya, 1 tahun dianggap batal. Nah, ternyata megacauan ini dalam perkembangannya ini memang luar biasa. Nggak sampai setahun sudah banyak tuh kursinya membludak sudah, belum 1 tahun. Dan sesuai hasil LDP yang lalu bahwa dari 8 syarat yang dipersyaratkan itu hanya 2 yang dijalankan, 6 yang ditinggalkan. Tapi di sini yang diberatkan adalah pada Andalalin. Nah, di saat 1 tahun tidak dipenuhi syarat yang dipersyaratkan, maka otomatis rekomendasi yang menjadi dasar terbitnya IPR, izin pemanfaatan ruang, maka otomatis ini juga gugur dengan sendirinya karena berdasarkan, coba dilihat di izin pemanfaatan ruang ada klausul mengatakan berdasarkan rekomendasi kan begitu aja dari TKPRD dapat diberikan izin pemanfaatan ruang dengan syarat bla 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 bla. Jadi ada klausul, jangan dilupakan klausul itu bahwa ini jadi pondasinya. Nah, di saat pondasi nggak diindahkan, maka secara otomatis peraturan itu regulasi ditegakkan. Ya mohon maaf, saya hadir di sini dalam demi tegaknya regulasi, karena regulasi itu yang membuat adalah pemerintah kota dan DPRD,
dan DPRD sudah memberikan rekomendasi di RDP yang lalu supaya ditutup. Namun kita juga paham, kita juga memikirkan dampak-dampak bila ditutup. Namun demikian ya tolong, ini juga jangan sampai ada sebuah pembenaran, kita cari kebenarannya. Nah, dari rekomendasi ini, contoh saja misalnya, misalnya rekomendasi dari TKPRD ini dapat dibenarkan menurut regulasinya. Ya. Tapi cobalah dilihat lagi, saya punya pembandingnya, yaitu perumahan Arum Abadi yang ada di Umum-Umum. Bisa dibayangkan Arum Abadi ini berdiri di tanah yang satu sertifikat separuh hijau separuh kuning. Nah, separuh hijau ini nggak bisa sampai hari ini. Gitu. Loh, ini kota istimewanya masih bisa. Sehingga pertanyaan ada pasti dengan TKPRD. Gitu ya. Ini pembandingnya. Juga pembandingnya di saat saya menangani pabrik kayu terbakar yang begitu getolnya suruh tutup sampai ke PT UN 2 kali. Nah, ini Megaton dibela oleh pemerintah kota, bahkan sampai wali kota mengatakan silakan museum dijadikan untuk parkir. Nah, ini kan juga sangat menyedihkan bagi saya. Gitu. Jadi jangan sampai terjebak. Kita tegakkan regulasi yang ada. Nah, kalau memang Megaton ini melanggar regulasi yang ada, ya sudah tegakkan. Satpol PP harus tegas dong sebagai penegak perda di situ. Megaton ini saya lihat banyak persoalan yang dimunculkan, mana pajaknya, restoran tidak dibayarkan dan ini berulang-ulang. Loh, masih dibela nih, maunya gimana nih pemerintah kota? Gitu. Termasuk Andalalin. Kenapa baru 2022? Padahal 2021 udah rame, udah menutup jalan, udah kredit. Gitu. Padahal mestinya di saat ada ribut-ribut masalah parkir yang ada di situ sudah turun sudah mestinya. Dan saya yakin Megaton ini kebiasaan warga kota Probolinggo itu kan begitu ada yang baru mesti rame, mesti full gitu ya di situ. Jadi sudah jelas dalam RDP yang kemarin sudah disebutkan bahwa ada 6 syarat yang dipersyaratkan, hanya 2 yang dilaksanakan, sehingga ada 6 yang tidak diindahkan. Artinya saya meyakini bahwa surat rekomendasi dari TKPRD itu sudah batal karena sudah sesuai diktum yang ketiga. Kalau misalnya kepala DPP itu menyatakan itu sah, nah saya ingin bertanya, dasarnya apa mengesahkan sesuatu yang sudah muncul diktum peringatan kalau 1 tahun tidak dilakukan secara yang dipersyaratkan, maka surat rekomendasi akan batal. Nah, ini saya yang pertama. Yang kedua, coba dicek lagi ya di IPR-nya ada nggak diktum mengatakan bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari TPNRD bahwa Megaton boleh berusaha di situ, tapi juga muncul dengan syarat. Nah, kan begitu. Nah, itu juga harus diperhatikan di klausul-klausul seperti itu. Tidak serta-merta terus, wah ini kita kan sudah terbit nih. Yang ini nggak berlaku nih, yang dari Puseka nih, yang dari TKPRD nggak bisa. Ini satu kesatuan yang sudah terpisahkan di situ. Nah, saya juga sempat sebenarnya memberikan saran masukan bahwa supaya Megaton ini pindah, diberi kesempatan waktu untuk mencari tempat yang cukup agar bergeser dari Suroyo yang jelas bunyinya perkantoran kok di SRD itu. Coba dicek lagi SRK-nya, bunyinya perkantoran, walaupun bahasanya boleh untuk jasa usaha, oke lah itu cari celah-celahnya lah, boleh lah. Tapi yang terpenting adalah syarat yang dipersyaratkan diberi waktu 1 tahun tidak diindahkan oleh Megaton. Jadi menurut kami sih sebenarnya kalau kita tutup langsung memang kita dampaknya banyak, termasuk karyawan dan segala macamnya. Itu tadi, tapi harus ada etikat baik dari Megaton untuk segera mencari tempat yang sesuai, yang pas di mana Megaton itu berdiri. Saya yakin dimanapun Megaton berdiri pasti ramai, nggak akan kehilangan pelanggannya. Mungkin itu dari saya. Untuk Mbak Kis menambah, silakan. Masih ada penambah? Ya. Bukis singkat padat ya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin pimpinan, saya akan menyampaikan bahwa Migajoan ini berdiri di tahun 2019. Jadi kalau dihitung sampai sekarang ini 5 tahun. Akan tetapi saya juga tidak mengerti dan tidak paham kemana jalannya pemerintahan kota. Sementara dari beberapa keterangan para pejabat yang ada di sini, tentunya Migajoan menyatakan bermasalah kan gitu, karena ada diktum, kemudian ada rekomendasi, kemudian ada peringatan 1, 2, 3 itu kan masih regulasinya bermasalah. Tapi yang tidak pernah diperhatikan atau pemerintah kota ini tutup mata adalah apa yang dilakukan oleh Migajoan sendiri. Apa yang telah dilakukan, banyak melanggar dan banyak menabrak aturan. Bahkan ada pelanggaran pidana. Saya sebutkan di sini seperti itu. Mohon izin pimpinan. Ya. Migajoan ini begitu berdiri tahun 2019 sampai sekarang. Tentunya ya. Ini struknya Migajoan ini di sini ada pajak 10% PPN dari makanan kan begitu. Bagaimana bisa pemerintah kota ini menutup mata kepada manajemen Migajoan di saat pelaku usaha atau Migajoan ini masih bermasalah? Beraninya izin siapa untuk menarik kepada konsumen tentunya? Berapa ratus ribu di tahun 2019 sampai 2025 ini? Berapa konsumen yang sudah membayar pajak yang dititipkan kepada Migajoan ini? Ini kan parah ini pemerintah kota ini. Maksudnya gimana? Apa memang ada surat tersendiri atau ada arahan tersendiri untuk Migajoan untuk menarik pajak PPN makanan itu 10% yang berada di struktur ini? Sementara dirinya Migajoan sendiri ini belum aksa. Terbukti kok di tahun 2022, 2024 masih saja. Ini maunya seperti apa? Saya tidak menyampaikan disetor atau tidak. Bukan masalah disetor atau tidak pada pemerintah kota, tetapi dia tidak berhak untuk menarik itu. Kepada siapa yang ditarik? Konsumen. Berapa ratus juta konsumen yang sudah ditarik oleh pelaku usaha yang tidak berizin dengan layak. Coba pemerintah kota itu untuk diperhatikan, Bapak mengizin. Kemudian ada beberapa karena menghimpun uang dari masyarakat, tentunya harus ada izin dari otoritas jasa keuangan. Bagaimana bisa? Hal ini dibiarkan, ini namanya pembiaran. Karena baik pelaku usaha maupun pejabatnya yang melakukan pelanggaran sudah ada sanksinya masing-masing. Itu yang kami tekankan di sini. Jadi tolonglah esensinya atau kesimpulannya Bapak Pimpinan, kami mohon untuk Komisi 3 atau DPRD ini menutup terlebih dahulu selama permasalahan belum selesai. Jadi tidak hanya 1, 2 yang disampaikan oleh para pejabat Pemkot khususnya, tetapi ada beberapa yang tidak diteliti dan memang sengaja tidak diteliti. Ini yang saya kurang paham. Sementara itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tambahannya Bu Kis yang telah menyampaikan tadi beberapa hal ya berkaitan dengan itu. Kami berikan waktu sementara sebagai referensi kami dari Migajoan. Itu operasionalnya mulai tanggal dan bulan berapa, tahun berapa juga disampaikan Mas ya kepada kami. Sehingga dan juga masalah kaitannya dengan surat-surat yang tadi disampaikan, kaitannya dengan permohonan untuk segera dipenuhi syarat-syarat itu sampai juga bisa menyampaikan dengan per hari dengan juga tanggalnya bisa disampaikan kepada kami. Persilakan kami. Kalau seandainya ada, kalau tidak ada bisa per tahun atau per bulan. Oke, silakan. Ya, Mas anunya tidak apa-apa disampaikan dulu. Pada waktu operasionalnya, pengajuan suratnya terus operasional sampai tanggal berapa itu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bapak Ketua, Bapak-Bapak.
izin terkait dengan operasional, saya pergi cek dulu dengan tim saya, mungkin sekitar 2019 akhir, karena saya juga baru join di Decon di tahun 2024 akhir. Ini maksudnya. Jadi sebentar, cek dulu ya, sebentar. Konfirmasi tidak mau. Mohon izin pimpinan supaya RDP hari ini itu berimbang dan terarah, jangan sampai kita terjadi debat kusir yang tidak berarti. Makanya ini tak berikan waktu dulu. Iya. Ya, nanti tak berikan waktu kepada yang lainnya untuk berpendapat juga. Silakan kalau seandainya sudah ada. Mohon izin, ya, silakan. Untuk legal dari Decon sendiri sebelumnya udah mundurkan diri, jadi sekarang manajemen baru gitu. Jadi mungkin untuk tanggalnya bulan berapa mungkin dari kita juga karena timnya masih baru jadi kurang begitu paham. Cuma untuk dokumen izin yang kita punya, ya IMB kita sudah punya, terus KRK juga kita udah punya ya Pak. Terus kemudian di bulan Juni masih bisa ada ya izin dan KRK-nya ada ya? Ada Pak. Coba sudah lihat sebentar. Makasih ya, lanjut. IPR ya. Terus kemudian di bulan Juni tahun kita ini kita sudah bertemu dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Abbas dan Pak Agus. Kemudian terkait dengan perizinan selanjutnya kita juga sedang mengurus ada lalin. Nah, di bulan Juni akhir itu tim konsultan kita sudah survei di lokasi resto, dan untuk IMB sendiri kita juga karena arahan dari Pak Wali Kota kita mengurus SLF seperti itu sih Pak. Jadi saat ini dari konsultan sedang mengurus SLF dan ada lalin seperti itu Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Ada surat-surat lain ya tadi, izin-izinnya tadi. Sudah ya. Baik, terima kasih Mas Adi ya. Mas Adi telah menyampaikan, ya suratnya juga disampaikan. Ini Bu siapa? Bu Madia mewakili asistennya. Asisten. Oh, asisten maksudnya asisten. Dan katanya siapa namanya Pak Wawan. Pak Wawan ya, yang memang berwenang kan Pak Wawan asistennya. Oh, tapi sudah diberi bekal juga ya? Belum. Mau belajar? Iya, ini. Pak Abbas, saya mau bertanyakan. Nanti Bapak Ibu sekarang bisa menanyakan juga ya, saya berikan waktu untuk oh iya. Pak Abbas, surat rekomendasi izin dari Pusekda ini berarti terbit ya pada tanggal 16 Desember tahun 2019. Pertanyaan saya, setelah terbitnya ini berarti kan sudah ini beroperasi. Mengapa kok tidak dibalik? Persyaratannya itu dulu diselesaikan, baru operasi. Silakan. Baik Pak Ketua ya. Terkait dengan terbitnya rekomendasi dari Ketua TKPRD sebagai yang merekomendasikan kepada kami DPMPTSP untuk menerbitkan IPR, izin pemanfaatan ruang atau dengan persetujuan pemanfaatan ruang
kepada pelaku usaha yang intinya adalah dapat menyetujui permohonan pembangunan tempat usaha yang dilakukan oleh PT PPA dengan menindaklanjuti dengan mengajukan permohonan izin-izin selanjutnya, di antaranya IMB, Garupe dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Bukan istimewa, memang seperti itu, Pak. Pak Bas, yang 8 yang tadi sampaikan kekurangan itu yang coba diklarifikasi juga. Saya ingin Nah, ini kami juga ingin klarifikasi. Yang pertama dari Ibu Kikis dulu ya, Bu Kikis, terkait dengan permasalahan yang dianggap masih ada masalah terkait dengan pajak restoran. Mohon izin Enggak. sebentar ya. Sebentar. Mohon izin. Ya sebentar. Nggak usah masuk ke pajak dulu. Enggak, maksudnya Iya. ini adalah urusan yang lain. Ya, urusan Iya, yang lain. makanya jangan masuk Ya, ke nanti pajak. bisa dikonfirmasi Ya. ke BPKAD Nah, bahwa urusan itu adalah Mohon izin, Apa berkaitan dengan pajak? Betul, begini pimpinan. Tolong kalimat saya itu dimaknai. Saya tidak bicara pajak, tetapi kelakuannya. Dia menarik, mengumpul kondisi memungut atau menghimpun uang dari masyarakat. Tentunya harus memenuhi kriteria. Iya. Kan begitu. Ya, mereka formalnya dulu. Iya, Oke, betul. oke. Sudah kita tangkap. Selesai kita tangkap. Silakan. Jangan ditanggapi kaitan dengan pajak dan retribusi ya. maksudnya itu Iya, makanya saya juga tadi juga ya, karena memang itu nanti lah belakang itu nanti. Silakan. Yang kedua dari Pak Udin nih, terkait dengan tadi ada 8 apa itu persyaratan hanya 2. Nah, ini yang perlu kita diskusikan bersama Pak Udin ya. Kalau di persetujuan pemanfaatan ruang yang ada di kami, memang betul ada 8 klausul yang sebagai syarat-syarat untuk bisa menindaklanjuti. Saya sebutkan Pak Udin ya. Yang pertama, mengurus izin mendirikan bangunan. Pertama, terpenuhi kan Pak Udin? Ya, terpenuhi. Ya, dengan terbitnya IMB. Kemudian mengurus dokumen lingkungan hidup atau SPPL juga terpenuhi. Enggak, belum ada itu waktu itu. Kemudian yang ketiga, tidak menghilangkan atau mengurangi fungsi saluran pembuangan drainase. Ini juga terpenuhi karena memang dari pihak manajemen tidak ada pelanggaran terkait dengan drainase. Ya, jadi 3 terpenuhi Pak Ibu ya. Kemudian membuat surat pernyataan terkait dengan kapasitas minimal jumlah kursi. Ini juga ada. Ada surat pernyataan dari PPA bahwasanya jumlah pengungsi jumlah kursi tidak melebihi 100. Apabila melebihi 100 akan mengurus Andalali. Nah, waktu itu memang awal-awal ya kita anggap masih memenuhi itu Pak. Jadi kan terpenuhi Pak, ada surat pernyataan. Kemudian yang kelima, wajib dilengkapi dengan sarana parkir yang memadai dan tidak diperbolehkan parking on the street. Karena jumlah kursi atau pengunjung 50, keyakinan kami dengan kondisi yang ada bisa memenuhi Pak. Iya. Yang ada 50 itu memenuhi. Tapi faktanya enggak. Nah, ya di awal kita anggap memenuhi karena dengan asumsi jumlah kursi 50. Seperti itu Pak ya. Ya. Jadi ini juga bisa terpenuhi kan Pak ya di awal. Sebagai syarat kita merekomendasikan kepada pelaku usaha. Itu yang kelima. Keenam, langgam bangunan lama dipertahankan aslinya, yaitu arsitektur industri dan neoklasik. Sedangkan langgam bangunan baru hendaknya dapat menyesuaikan dari segi bentuk atap, ketinggian dan elemen dekoratif pada fasad bangunan. Ini bahasa teknis yang mungkin PU yang maksudnya mengerti apa maksudnya. Tapi intinya tidak ada masalah ini. Jadi 6 terpenuhi Pak enggak? Ya. 7, melakukan penghijauan dan RTH 10% dari kawasan tempat usaha. Dan memang dalam setiap kegiatan usaha ya kita memang menyarankan kepada pelaku usaha untuk menyediakan ruang terbuka hijau. Nah,
apabila tidak ada itu bisa digantikan dengan mungkin taman atau tanaman seperti itu. Dan menurut hasil pengawasan daerah juga itu juga tidak ada masalah, dianggap cukup. Ya. Kemudian ke-8 yang terakhir, menyediakan tempat sampah basah dan kering dan sumur resapan. Ini juga tidak terpenuhi menurut daerah. Seperti itu Pak. Jadi 8 poin yang dipersyaratkan sebagai dasar untuk mengizinkan kegiatan usaha di sana. Pada waktu itu Pak, pada waktu itu kami anggap terpenuhi sehingga pelaku usaha dapat melanjutkan kegiatan usaha. Namun ternyata di kemudian hari mungkin ada perkembangan. Nah itu kan urusan lain. Pimpinan nanti saya tanggapi ya. Sebentar. Enggak setelah ini. Nah, ya nanti bagaimana saya gitu. Jangan nanti kalau antrian sama dengan Mega Cowan nanti. Silakan. Jadi pada waktu itu kami anggap persyaratan yang kami persyaratkan kepada pelaku usaha semua sudah memenuhi persyaratan untuk dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Namun ternyata di perkembangannya ternyata ada perubahan, ternyata jumlah pengunjung, bukan pengungsi ya, jumlah pengungsi 3 bulan saja udah penuh. ya, ternyata itu melebihi kapasitas. Akhirnya waktu itu kan terbentuk COVID Pak ya, terbentuk COVID kan ya, sehingga mungkin semua sudah ini semua. Akhirnya setelah COVID itu baru kami melakukan pengawasan di tahun 2022. Kita melakukan pengawasan pertama sehingga merekomendasikan agar dari pelaku usaha untuk mengurus andalalin. Kemudian pengawasan kedua kita sarankan juga tetap mengurus andalalin karena terkait dengan ketersediaan tempat parkir termasuk dengan SLF, sertifikat layak fungsi, seperti itu. Itu jawaban kami sementara. Bapak Ibu sekalian.